Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa, program studi agribisnis UPDJJ UP Serang. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktik unit 1 pada mata kuliah manajemen rantai pasok agribisnis yang berjudul analisis model distribusi dan transportasi. Selamat siang, Selamat Pak. siang. Perkenalkan, saya Nisa dari Universitas Terbuka, program studi agribisnis. Tujuan saya ke sini, saya ingin mewawancarai Bapak terkait dengan mata kuliah manajemen rantai pasok agribisnis, yaitu tentang model distribusi dan transportasi pada usaha Bapak. Mungkin sebelumnya boleh perkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Nama saya Pak Jumari. Wirausaha di bidang tanaman hias. Sudah berapa lama Pak usaha tanaman hias ini berjalan? Kalau berapa lama sih? Mungkin awal-awal diawali dari tahun itu ya, COVID itu ya. Cuman lebih efektifnya tuh 2 tahunan inilah. Nah, menggeluti Berarti di 2 tahun ini. sudah 2 tahun ya Pak ya. Ya. Nah, jenis tanaman hias apa saja sih Pak yang paling sering dijual dan diminati konsumen? Yang paling sering dijual adalah sansevieria, kemudian kaktus, kemudian nema, dan lagi mungkin mawar. Nah, apakah semua tanaman itu berasal dari produksi sendiri atau memang ada diambil dari pihak lain, Pak? Oh, semua tanaman itu adalah hasil produksi kami sendiri. Baik, Dari berarti proses bibitan, mm-mm. penanaman, perawatan, sampai nanti kalian waktu dijual itu kami sendiri. Kemudian bagaimana sistem penjualan yang digunakan? Untuk sistem jalan banyak kan sih kita masih secara langsung ya atau offline. Jadi pembeli datang ke kita, Mm-mm. kita beli langsung ambil pulang bawa pulang, Mm-mm. dan juga ada sebagian punya toko online pakai sistem online. Baik, berarti offline dan Ya, online sudah berjalan ya, Pak ya? sudah. Baik. Kemudian bagaimana alur penyaluran tanaman hias dari tempat usaha hingga sampai ke tangan konsumen? Untuk alurnya dari kita produksi di kebun kita ya, produksi kebun kita, terus kita taruh di toko, dari toko kemudian ke konsumen. Tokonya bisa toko offline dan online ya. Kemudian, apakah penjualan dilakukan langsung ke konsumen atau melalui perantara? Oh, langsung. Oh, langsung Jadi berarti ke konsumen. konsumen datang langsung, kebanyakan sih datang langsung ke kita sih. Dari beberapa model distribusi, Pak, itu ada distribusi langsung, terus distributor dan campuran. Nah, dari usaha ini mana sih yang paling sering digunakan? Ini adalah langsung. Jadi, kita ketemu langsung dengan konsumen, konsumen minat, membeli, bayar, udah. Baik. Kemudian bagaimana perbedaan sistem distribusi antara penjualan online dan offline? Online itu untuk proses distribusinya, kalau online itu kita menggunakan jasa kirim. Biasanya kan kalau kita punya di marketplace kan sudah ada itunya ya, Oh, jasa kirimnya. pilihan distributornya ya apa? Jasa kirimnya Jasa ya? kirimnya ya, Oh, iya. ekspedisinya. Nah, Iya, kalau ekspedisi. yang offline langsung konsumen datang sendiri ke kita. Atau mungkin jika nanti cukup banyak, bisa kita antar. Mungkin Kemudian Pak, apakah konsumen bisa mengambil langsung dari pesanan itu langsung ke lokasi atau semuanya dikirim? semua bisa langsung. Oh, semua bisa Semua bisa langsung. langsung. Berarti bisa langsung bisa dikirim Bisa. ya Pak ya? Kemudian bagaimana cara Bapak mengelola stok tanaman agar tetap tersedia tapi tidak berlebihan? Ya, jelas itu kita melihat pangsa pasar ya. Jadi pasar kira membutuhkan tanaman apa, yang nanti itu ya yang akan kita perbanyak. Selanjutnya Pak, jenis transportasi apa yang paling sering digunakan untuk mengirim tanaman hias? Paling adalah motor ya, karena kita masih di wilayah Tangerang kota sekitarnya aja. Kemudian apa alasan memilih jenis transportasi tersebut? Apakah karena biayanya, kecepatan, atau faktor lainnya Pak? Yang jelas mungkin efektif efisien lah, ya kan nggak terlalu banyak, yang lebih cepat, lebih ya lebih efektif aja. Apakah jarak pengiriman dan kondisi jalan mempengaruhi pilihan transportasi dan biaya distribusi? Ya, jelas mempengaruhi itu. Nah,
Kadang kan konsumen kita kan rumahnya nggak tentu di Hmm. pinggir jalan Iya, raya kan, betul. kadang di tengah apa Gang gitu. pemukiman, masuk gang kan lebih berarti kalau naik motor. Oh. Tanaman juga mungkin nggak terlalu banyak lah. Kan kebanyakan kita yang jual adalah tanaman hias koleksi, jadi lebih ke apa pot tanaman. Selanjutnya Pak, bagaimana pertimbangan dalam memilih pengiriman? Apakah melihat dari nilai tanaman, misalnya dari murah atau mahalnya, atau dari tingkat risiko kerusakannya? Ya untuk memilih itu jelas dilihat dari tanamannya juga ya. Kalau mahal mungkin pasti kita akan lebih berhati-hati. Biasanya yang lebih tahu adalah yang pemiliknya. Lebih tanaman mahal kan ya konsumen itu puas ya kita harus benar menjaga tanamannya itu sudah sampai ke tangan konsumen itu dengan kondisi yang bagus. Bagaimana cara pengemasan tanaman hias agar tetap aman selama proses pengiriman? Pengemasan gantung dari proses ininya ya pengirimannya ya. Untuk kirim langsung paling kita langsung dari pot langsung di pot atau polybag atau apa ya langsung kita kirim ke konsumen mungkin tanpa atau mungkin minimal eh, perawatan ya minimal minimal itu ya. Kalau yang online kita packing dengan sebaik mungkin karena apa biar untuk menghindari kerusakan. Jadi biasanya kalau untuk online kita sedikit kurangi media tanamnya dan kita bungkus ya upload tapi kemudian kita pakai kardus di packing ya sebaik-baiknya jangan sampai kalau di pas ekspedisi itu kan kadang di apalah Iya sih, gitu kan dilempar lah dia. nah itu kita perlu packing yang bagus aman biar sampai ke konsumen itu bagus. Kemudian apa saja kendala atau resiko yang sering terjadi saat distribusi? Misalnya tanaman rusak kah atau layu kah? Kalau selama ini sih eh, apa ya tidak ada keluhan dari pelanggan kita. Memang risikonya paling ya ini ada sedikit daun yang cacat, patah atau apa, tapi selama ini nggak ada sih keluhan dari pelanggan. Berarti masih wajar, batas Masih wajar. wajar. Kemudian apa upaya yang dilakukan untuk mengurangi resiko kerusakan selama transportasi? Jadi kita harus tahu dulu kondisi tanamannya seperti apa. Kadang untuk itu kan mempengaruhi proses packingnya. Kadang kalau banyakkan media dia akan yang kalau packing untuk yang online ya yang dikirim itu jadi harus dikurangi media tanamnya dikurangi biar tidak untuk mengurangi risiko kebusukan akar. Jadi itulah mungkin kita harus tahu dulu kondisi tanaman seperti apa jenis tanaman apa yang ya sesuai dengan apa ya aman sampai tempat tujuan. Baik, mungkin itu saja Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan.